kita pakai istilah nyanyiannya Ahmad Albar, Gong 2000, mencari kejujuran. Orang itu kalau jujur di mana saja temannya pasti banyak, itu kunci utama. Perkenalkan, nama saya adalah Sukijo, tapi orang-orang bilang itu Mbah Kijo. Jadi saya termasuk mbahnya gabus Indonesia, dan pertama saya budidaya gabus di Indonesia adalah Mbah Kijo. Alamat saya adalah Dusun Kiudan Jedes Ndipok, RT 404, itu Sendang Sari, Kecamatan Minggir, Yogyakarta. Dan saya terus terang budidaya ikan gabus itu tidak sengaja, karena saya nebar gurami itu kok berkurang guraminya. Tahu-tahu ada gabus yang bertelur. Nah itu anakannya saya ambil, saya pelihara, saya uji coba di sini. Nah, kalau gitu saya simpulkan ini kalau diternak bisa enggak. Nah, saya uji coba pakai bikin bak 1 meter kali 1,5, ternyata bisa. Nah, itu saya berkembang di situ, itu berkembang, dan saya mempelajarinya dari embung, dari sungai, dari rawa, itu saya mempelajari itu. Jadi 5 tahun saya belajar itu. Dulu waktu saya mempelajari itu dianggap orang nggak waras. Nah, karena saya siang malam di kolam terus, tidak ada henti-hentinya. Setelah itu kan bisa berhasil sampai sekarang. Dan rekan-rekan saya itu banyak sekali yang tanya belajar gini-gini, ya, terus saya ajarin semua. Dan kelompok kami itu sudah mencakup dari Sabang sudah sampai Merauke, sudah berkembang. Saya ikut suka, saya bukan takut kesaingan, tidak. Kalau orang Indonesia siapapun boleh, silakan. Yang penting kita pakai istilah nyanyiannya Ahmad Albar, Gong 2000, mencari kejujuran. Orang itu kalau jujur di mana saja temannya pasti banyak, itu kunci utama. Banyak yang tanya, karena ini gabus itu diambil minyak albuminnya untuk kesehatan manusia itu. Terus itu saya besarkan itu usahanya itu serius gitu loh. Nah, minyak albumin itu kan dari penelitian dari orang-orang pinter itu, dia kan untuk menambah imunisasi manusia. Seperti istri saya itu pagi-pagi dia di sini jatuh, terus patah tulang. Saya bawa ke rumah sakit, coba saya gentar ikan gabus. Ternyata itu sudah orang tua 2 bulan sembuh, langsung buka. Kalau orang tua kan lama itu. Acara beternak kalau saya cuma biasa-biasa saja kok. Biasa aja, enggak neko-neko. Jadi ini harusnya yang seperti kalau yang kecil, masih kecil makan pelet itu sering kali diganti airnya. Syukur-syukur tiap hari. Karena sisa makanan dan kotoran itu, itulah yang menimbulkan penyakit atau amonia. Itu kalau sudah makan pelet. Tapi kalau masih makan cacing itu jarang saya ganti. Orang lain itu tanya, kalau nelor kan gimana, induk sekian. Nanti kalau sudah nelor itu kan 1 minggu baru diambil, dikasih kutu air. Setelah kutu air 3 atau 4 kali dikasih kutu air, baru dikasih cacing sutra. Setelah cacing sutra paling enggak umur kurang lebih 3 minggu, baru pelet.
Setelah pelet itu biasanya ukuran 35 sampai 34 itu baru saya jual, karena banyak orang yang minta itu. Nah, dulu berapa ribu mati. Kalau mati itu masal, brut satu kolam habis, ya enggak satu persatu. Dan sekarang gabus itu sudah saya vaksin, induk saya vaksin, benih saya vaksin. Jadi divaksin itu kebal. Ya itu lumayan, ternyata nggak ada yang mati. Cara milih jantan betina, karena apa, jantan dan betina itu alat kelaminnya sama. Tapi kalau sudah hafal itu alat kelaminnya itu ada kodenya. Kalau yang titik 3 itu betina, titik 2 itu jantan, pasti itu. Dan dengan sirip itu ada. Kalau betina agak ada selanya, kalau jantan mepet. Karena apa mepetnya? Kalau yang jantan itu sudah mepet, itu karena dia kalau bertelur itu untuk mengipas-ngipaskan spermanya. Itu saya pelajari. Kalau panen untuk konsumsi ya relatif itu. Orang yang punya kadang-kadang 7 bulan, kadang-kadang ada yang 1 tahun, tinggal besar kecilnya. Dia mengharapkan besar atau masih kecil. Kadang-kadang itu permintaan konsumsi itu isi 10 1 kilo, isi 8 1 kilo, isi 4 1 kilo, terus isi 2 itu sudah masuk pabrik albumin. Kalau bibit ya itu 34 35 itu sudah laku, sudah banyak yang pesen. Wah, kalau saya itu di rumah aja pemasarannya, orang sering datang. Orang sering datang itu ya orangnya dari mana-mana itu. Terutama dari Jakarta minta itu benih sekian ribu, itu saya kirim. Tapi transport ditanggung yang beli. Ya kalau orang-orang dulu itu memang itu seperti hama. Karena dia katanya kanibal, tapi kan saya pelajari itu ternyata bukan kanibal. Dia kan ikan teritorial. Jadi ini wilayahku kok ada ikan lain, pasti diserang. Seperti yang saya bikin bak-bak itu kan cuma satu jodoh. Jadi nanti ada ikan masuk lainnya diserang sampai mati pun tidak dimakan. Sampai busuk tidak dimakan. Kita itu kalau semangat yang penting itu kita harus 5M. Tadi minat, setelah minat entah bagaimana cara mencari modal. Nah itu. Terus membuat kolam, setelah membuat kolam memelihara. Setelah memelihara kita menekuni. Yang paling susah itu menekuni itu. Nah itu kita tekun. Jadi kalau nggak tekun ya jangan harap. Terus kalau 5-nya membuahkan, nah itu kan terus terang ya, saya itu bikin bak-bak dan kolam semua sudah ya permanen, itu hasil dari ikan. Seperti kuncung ini juga dari ikan. Bukan dari siapa-siapa. Rumah selatan tadi itu juga dari ikan semua, sama untuk keperluan sehari-hari itu dari itu. Saya yang penting itu ngerusi lah untuk hasilnya itu.